Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua. Pada awal video kita sudah mempelajari yaitu latihan soal mata pelajaran IPAS bagian yang pertama. Nah anak-anak semua, kali ini kita akan belajar latihan soal sumatif akhir semester pada semester 2 mata pelajaran IPAS, yaitu bagian yang kedua. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti akan materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, kita langsung saja ke soal berikut ini. Makanan adalah barang setiap hari dibutuhkan. Jika kebutuhan ini ditunda, maka dapat berpengaruh pada kebutuhan manusia. Berdasarkan waktu pemenuhannya, makanan termasuk kebutuhan. Ya anak-anak semua, berdasarkan waktu pemenuhannya, makanan termasuk kebutuhan sekarang. Jadi makanan itu tidak boleh ditunda. Kita lanjut ke soal berikut ini. Uang peso digunakan oleh masyarakat di negara. Ya benar sekali anak-anak, mata uang peso digunakan oleh masyarakat di negara Filipina. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan ekonomi di mana terjadi penyaluran jasa maupun barang dari produsen ke konsumen disebut kegiatan. Nah anak-anak, perlu anak-anak ingat yaitu penyaluran jasa maupun barang dari produsen ke konsumen disebut dengan kegiatan. Ya, benar sekali anak-anak, disebut dengan kegiatan distribusi. Nah anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang menerbitkan uang kartal itu adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang menerbitkan uang giral adalah bank umum. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Adat istiadat termasuk aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat. Tata tertib lalu lintas termasuk aturan. Nah anak-anak semua, jadi tata tertib lalu lintas termasuk aturan tertulis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ada seseorang pengendara motor menerobos lalu lintas, dia akan dikenai. Ya benar sekali anak-anak, jika ada seorang pengendara motor menerobos lalu lintas, dia akan dikenai sanksi atau denda atau ditilang. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seseorang yang melanggar aturan tidak tertulis akan menerima sanksi sosial berupa A. Yaitu berupa teguran, peringatan, malu atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Jadi anak-anak, seseorang yang melanggar aturan tidak tertulis akan menerima sanksi sosial berupa teguran, peringatan, malu atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Orang yang melanggar tata tertib berlalu lintas dapat dikenai sanksi berupa yaitu
Ya, benar sekali anak-anak. Orang yang melanggar tata tertib berlalu lintas dapat dikenai sanksi berupa denda maupun ditilang. Tujuan aturan adalah mewujudkan. Nah, anak-anak, tujuan dari adanya aturan adalah mewujudkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan berdasarkan prioritas pemenuhan dan kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dan sifatnya mendesak. Kebutuhan pokok atau primer pada umumnya yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu seperti pakaian, pangan itu yaitu makanan, dan papan itu rumah tempat berlindung. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pemenuhannya dapat ditunda. Kebutuhan sekunder dapat dikatakan kebutuhan penunjang hidup. Kebutuhan sekunder misalnya seperti televisi, kulkas, pendingin ruangan atau AC, atau kipas angin. Kemudian ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan yang mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah seperti mobil, perhiasan, atau handphone. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya ada 3, yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan akan makanan. Yang kedua ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis, sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Contohnya adalah biaya ke dokter karena sakit. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu, misalnya rekreasi atau membeli mobil. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan pengertian norma serta sebutkan 4 jenis norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Ada 4 jenis norma, yaitu ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan 3 peran penting norma bagi masyarakat. Yang pertama yaitu menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, peran penting norma bagi masyarakat Indonesia adalah mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat. Nah, dan ada beberapa contoh lagi, yaitu
melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang kelima, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Yang keenam, memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang ketujuh, pedoman dalam menjalin sebuah hubungan masyarakat. Yang kedelapan, menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Anak-anak semua, aturan tertulis adalah peraturan yang ada bentuk fisiknya atau tulisannya disertai sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola tempat. Dan aturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat tersebut. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.